Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam keindahan dan ciri khas masing-masing di setiap daerah. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat beragam kebudayaan, yang mana Indonesia kental akan warisan budaya dan panoramanya yang indah. Salah satunya adalah Yogyakarta, yang menjadi salah satu kota istimewa yang memiliki banyak warisan budaya. Taman Sari merupakan salah satu peninggalan warisan budaya kerajaan atau Keraton Yogyakarta yang menjadi salah satu objek wisata kebudayaan yang banyak sekali diminati oleh para wisatawan. Taman Sari bisa disebut juga dengan Water Castle atau istana air yang megah yang dibuat oleh Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada tahun 1758 Masehi dan berdiri kokoh hingga sekarang. Lokasi yang strategis berada di tengah kota, tetapi lokasi secara detailnya tersembunyi di tengah perkampungan yang padat. Taman Sari menjadi saksi dan peninggalan sejarah akan kebudayaan dari salah satu kerajaan besar di Indonesia. Situs peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya Jawa yang sangat kental dan mencerminkan kekuasaan raja pada masanya, dan sebagai situs cagar budaya yang indah dalam pesona Indonesia. Pulau Kenongo merupakan bagian yang akan dibahas pertama dalam sesi struktur bangunan Taman Sari. Di tengah-tengah danau terdapat sebuah pulau buatan yang dinamai dengan Pulau Kenongo karena di dalamnya ditanami oleh tumbuhan kenanga. Di atas pulau buatan tersebut, di tengahnya terdapat sebuah gedung berlantai 2, yaitu Gedung Kenongo. Merupakan gedung terbesar di bagian pertama dan menjulang cukup tinggi. Gedung Gapura Hageng. Gedung Gapura Hageng merupakan pintu gerbang utama taman-taman raja pada zamannya. Kala itu Taman Sari menghadap ke arah barat dan memanjang ke arah timur. Gerbang ini terdapat di bagian paling barat dari situs istana air yang tersisa. Gerbang yang mempunyai beberapa ruang dan 2 jenjang ini berhiaskan relief burung dan bunga-bunga yang menunjukkan tahun selesainya pembangunan Taman Sari, kira-kira tahun 1765 Masehi. Akan jalan kaki masuk ke dalam. Nah, di bawah Gapura Agung itu adalah pos penjagaan abdi dalam untuk prajurit di segi keamanan. Pasiraman Umbul Binangun. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Umbul Binangun. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Umbul Pasiraman merupakan kolam pemandian para istri serta putri-putrinya. Gedung Sekawan. Pada sebelah timur Umbul Pasiraman Taman Sari ada halaman yang berbentuk persegi 8, yang mana bangunan ini terdapat 4 buah bangunan yang disebut dengan Gedung Sekawan. Karena 4 bangunan ini bentuknya identik dan dihiasi oleh pot-pot bunga besar yang konon dalam ceritanya tempat ini digunakan sebagai tempat bermain dan belajar bersama anak dan keluarganya. Sebenarnya ada pintu besar. Pintu besar ini bisa ditutup, yang di luar itu menjaga keamanan dan dalamnya adalah saya. Nah, di sini tempat untuk melayani kita bila mana mengenali salah satunya itu harus merias. Gedung Gapura Panggung. Gedung Gapura Panggung memiliki 4 buah jenjang, 2 di sisi barat dan 2 di sisi timur. Gedung Gapura Panggung ini melambangkan tahun Taman Sari ini dibangun, yaitu pada tahun 1758 Masehi. Tak hanya itu, terdapat juga relief ragam hias di Gedung Gapura Hageng. Dan dari sisi timur bagian ini sekarang menjadi pintu masuk situs Taman Sari. Gedung Carik. Sebuah bangunan yang dahulu kala memiliki fungsi sebagai tempat administrasi dan juga kegiatan kesekretariatan dan kepentingan birokrasi keraton. Karena bagian dapur itu apa? Dapur itu ring nomor 1. Pasarean Ledok Sari dan Gedung Garjitawati. Dalam Ledok Sari dan Kompleks Kolam Garjitawati konon digunakan sebagai tempat menghabiskan waktu dengan permaisuri dan ada juga yang menganggap sebagai tempat meditasi bagi sultan.
Selain itu, tempat ini yang bentuknya menyerupai huruf U memiliki tempat tidur di bagian tengahnya dan terdapat aliran air di bawahnya. Sedangkan pada sebelah barat konon merupakan kompleks kolam Garjitawati yang merupakan sebuah tempat sisa-sisa dari pesanggerahan Garjitawati. Dan kemungkinan tempat ini juga merupakan umbul pacetokan yang dulu pernah digunakan oleh Panembahan Senopati. Dapur bersih itu untuk menyempurnakan rasa, ya kan? Kalau untuk belajar meditasi, tapi di dalam itu ada khusus untuk tempat tidur sultan dengan permaisuri. Sebuah bekas jembatan gantung dan sisa dermaga. Sebuah rekonstruksi dari sebuah sketsa serangan pasukan Inggris ke Keraton Yogyakarta pada tahun 1812. Dan konon, pada bagian ini terdapat sebuah danau buatan dan bangunan di tengahnya, taman di sekitar danau. Kanal besar yang menghubungkan sebuah danau buatan di bagian ini dengan danau buatan di bagian pertama dan sebuah kebun. Danau buatan terletak di sebelah tenggara Kompleks Magangan sampai timur laut Siti Hingul Kidul. Di tengahnya terdapat pulau buatan yang konon disebut dengan Pulau Kinupeng. Di atas pulau tersebut berdiri sebuah bangunan yang konon disebut dengan Gedong Gading. Bangunan yang menjulang tinggi ini disebut dengan Menara Kota.